fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal maqalatu sabi'ah, maqalah yang ketujuh dari bab tsulasi. An Dawud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Dawud an-Nabi alaihi salam, diriwayatkan oleh Nabi Dawud alaihi salam, beliau mengatakan uhiya fis Zabur, Allah berfirman di dalam kitab Zabur, haqqun 'alal aqil, menjadi kepatutan, menjadi kelayakan bagi orang yang mengaku berakal, Allah yastaghila, untuk dia tidak menyibukkan dirinya di atas dunia illa bisalas, kecuali kesibukan itu tidak keluar daripada 3 macam. Yang pertama, yang paling utama adalah tazawwudun lima'at, membekali dirinya untuk akhiratnya, membekali dirinya untuk akhiratnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah ladang bagi akhirat. Yang kedua, wa mu'natul lima'ash, mencari biaya dengan cara yang halal untuk memenuhi hajat kehidupannya, baik dirinya atau orang-orang yang memang wajib dia nafkahi, tapi tidak sepatutnya. Karena begitu sibuknya dia mencari bekal hidup di atas dunia. Namanya manusia kalau nggak makan minum sakit. Dia cari makan, cari minum, tapi sampai lupa untuk membekali dirinya kelak di akhirat. Jangan sampai begitu. Karena sejujurnya kehidupan yang nyata, kehidupan yang sebenarnya itu bukan ada di atas dunia. Akhirat itu sebetulnya kehidupan. Yang namanya hidup sesungguhnya itu nggak ada kematian di situ. Itu yang namanya kehidupan yang nyata, kehidupan yang sebenarnya. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan di atas dunia ini enggak menjadi apa-apa kecuali hanya mainan, kecuali hanya menjadi hiburan, kecuali sesuatu yang hidupnya kita di atas dunia banyak melalaikan kita. Inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kalau kita mau paham, kalau kita mau mengerti, sebetulnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Siapa yang bilang? Allah yang menciptakan dunia dan akhiratnya sendiri. Karena itu jangan sampai kesibukan kita di atas dunia yang sementara, yang fana, membuat kita lupa untuk membekali diri untuk kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Nah, sehingga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan manusia itu terbagi menjadi 3. Ada orang yang sibuk dalam urusan dunia sampai lupa urusan akhiratnya, fahuwa minal halikin. Maka orang semacam ini termasuk di antara orang yang merugi, orang yang binasa, orang yang hancur dunianya, hancur masa depan akhiratnya. Bukan gara-gara dia tinggalkan akhirat, fokus untuk mencari dunia, maka dia akan jadi orang yang kaya raya. Belum tentu juga. Jangan-jangan melarat dunia, melarat akhirat. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya, rugi nyata itu namanya. Ya, itu kerugian yang nyata. Yang kedua apa? Seseorang yang karena begitu sibuknya dengan urusan akhirat, nggak lagi mencari dunia, betul-betul pasrah kepada Allah, betul-betul tawakal total kepada Allah. Nggak kerja orang semacam ini, nggak pernah mengandalkan makhluk sama sekali. Betul-betul kalau dia minta kepada Allah dikasih kontan oleh Allah. Seperti saya cerita di minggu yang lalu, seperti Siti Maryam. Siti Maryam. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrabnya Siti Maryam, dilihat kok tiba-tiba ada makanan, buah-buahan yang seharusnya bukan berbuah di waktunya. Misal ada kurma, kurma itu panen di waktu panas. Ini musim dingin kok bisa ada kurma ya? Heran Nabi Zakaria. Anna laki hadza. Maryam, ini kamu dapat dari mana ini makanan ini? Dikatakan apa? Dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah itu kalau sudah ngasih rezeki, kata Siti Maryam, maka Allah, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk Allah memberikan rezeki kepadanya, nggak pakai hitungan, nggak pakai hitungan. Sudah, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya itu adalah contoh orang yang betul-betul sibuk hidupnya untuk urusan akhirat, sama sekali nggak peduli urusan dunianya. Dia pasrahkan total urusan dunianya kepada Allah. Yakin, nggak gerak kalau namanya rezeki pasti sampai. Tapi yakin seperti ini butuh proses. Nggak bisa serta-merta kita mengaku yakin selevel itu kemudian kita nggak kerja. Nih, kita punya anak, kita punya istri, kita punya orang-orang yang wajib kita tanggung beban hidup mereka. Sekolahnya anak bagaimana? Ya, maka sepatutnya buat kita termasuk di antara mereka yang ada di golongan ketiga. Ini minimal sudah masuk di golongan ketiga. Siapa itu? Alladzi syaghalahu ma'ashuhu li ma'adih. Orang yang sibuk dengan urusan dunia, tapi dia cari dunia untuk bekal akhiratnya, untuk nyantuni anak yatim, untuk bersedekah yang banyak, untuk bangun masjid sebagai amal jariahnya nanti kalau sudah meninggal, dan seterusnya dan seterusnya. Ini orang yang sibuk dengan urusan dunia tapi untuk bekal dirinya kelak di akhirat. Fahuwa minal muqtasidin. Maka orang semacam ini termasuk di antara orang-orang yang khairu syai'in awsatuh. Sebaik-baiknya sesuatu ada yang di tengah-tengah ini. Enggak fokus dengan dunia sampai lupa akhirat, enggak fokus dengan akhirat sampai lupa urusan dunia, tapi berada di tengah-tengah. Dia cari dunia tapi untuk akhiratnya, untuk investasi akhiratnya. Hanya saja Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tidak mungkin seseorang akan bisa sampai kepada derajat yang tengah-tengah ini kecuali jika dia betul-betul melazimi tata cara atau adab-adab yang sesuai dengan tuntunan syariat di dalam mencari rizki. Tidak dia mencari rizki dalam rangka takatur, tafakhur, mengejar prestis, mengejar kebanggaan, mengejar penilaian orang, takatur, menimbun harta sebanyak-banyaknya. Ini bukan orang yang tengah-tengah ini namanya. Enggak. Secukupnya dia hidup, selebihnya digunakan untuk investasi akhirat. Secukupnya dia ambil, selebihnya untuk akhirat. Ini hubbud dunia yang positif ya begini. Cinta dunia yang positif ya begini. Saking cintanya sama urusan dunia, sampai dia nggak rela kalau dia mati nggak dia bawa dunianya. Karena begitu cintanya dia sama dunia, gimana caranya kalau dia mati tetap terbawa dunianya dia. Gimana caranya? Mumpung belum mati, tabung. Dalam artian nanti di akhirat dikembalikan. Wa ma anfaqtum fi syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan mengganti lebih-lebih nanti. Maka Allah akan mengganti lebih-lebih. Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad. Jadi mumpung dia hidup di atas dunia, gimana caranya saya nanti mati dunia ini katut? Gimana? Sudah diambil secukupnya, kemudian sisanya selebihnya dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, dan orang semacam ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, orang yang mencari dunia sebagai wasilah untuk kesuksesan akhiratnya tidak akan pernah berhasil kecuali jika dia memperhatikan adab-adab syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Beberapa orang yang urusan jual belinya tidak membuatnya lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah menyebutkan kita ini bekerja nggak ada masalah. Kita ini punya mata pencaharian boleh, punya profesi boleh, mencari penghasilan nggak ada masalah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang penting tidak membuat kita lupa daripada berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah,
Sehingga orang itu kalau betul-betul dia memanfaatkan dunia sebagai wasilah untuk akhiratnya, dia pasti tahu bagaimana adab dan aturannya. Waktunya sholat, sholat. Waktunya Ramadan puasa, ya dia puasa. Tidak pernah dia melanggar aturan agama. Kenapa? Karena dia memposisikan dunia hanyalah sebagai jembatan untuk kesuksesan akhiratnya. Wis, nggak lebih daripada itu. Wah, kalau saya tumpuk-tumpuk nanti hisapnya panjang. Enggak saya tumpuk-tumpuk. Jadi dia melawan hawa nafsunya untuk itu semuanya. Nah, lihat bagaimana Allah memuji orang yang tetap melakukan jual beli, tapi yang paling penting tidak dia melupakan kewajiban yang sesungguhnya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah di atas dunia? Ibadah, taat, misal sebagai anak bakti sama orang tua dan seterusnya. Dan orang semacam ini biasanya orang yang memanfaatkan dunia untuk wasilah akhiratnya itu, dia tidak akan pernah melupakan amalan-amalan yang bisa membuat dia lancar rezekinya. Justru itu yang dia andalkan, bukan pekerjaannya. Kadang-kadang ada beberapa amalan-amalan yang bisa melancarkan rezekinya kita. Nah, orang yang kalau kita mengaku orang tengah-tengah kita ini, maka sepatutnya kita nggak tinggalkan satupun daripada amalan-amalan berikut. Kalau kita mengaku saya bekerja dalam rangka menjadikannya sebagai wasilah untuk kesuksesan, keberuntungan nanti di akhirat, maka kita nggak patut, nggak layak, nggak boleh meninggalkan satupun di antara beberapa perkara tersebut yang bisa melancarkan rezeki. Yang ini hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang memberi rezeki kepada kita. Tapi kalau orang itu ngakunya memanfaatkan dunia untuk urusan akhirat, kebaikannya dia nanti di akhirat, tapi nggak ngamalkan itu, artinya pengakuan semata itu namanya. Itu hanya pengakuan semata. Kenapa? Berarti dia fokus sama makhluk, berarti dia fokus sama skillnya, berarti dia fokus sama ijazahnya, dia fokus sama nilai akademisnya. Nah, dia hanya memanfaatkan dunia untuk wasilah keberuntungan akhirat. Selebihnya dia berusaha bagaimana dia mengharmoniskan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau baik hubungannya dia dengan Allah, jelas Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Muhammad, perintah keluarga kamu untuk melaksanakan sholat. Nahnu narzuquk, bukan kami Allah meminta rezeki kepada mereka, justru kami gara-gara sholatnya mereka akan kami berikan manfaat, barokah, awet rezeki yang dia punya. Wal aqibatu littaqwa, lebih daripada itu surga adalah milik mereka. Sukses dunia, sukses akhirat. Nah, apa amalan diantaranya? Suratul Waqiah. Suratul Waqiah. Man qara'a suratal waqi'ati kulla yaumin lam tusibhu faqah. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca suratul Waqiah setiap hari sekali, maka tidak akan tertimpa kepada dirinya kefakiran. Jelas ya? Pernah sekali waktu Sayyidina Utsman bin Affan dengar kabar Abdullah bin Mas'ud sakit, dijenguk, namanya orang sakit. Tanya Sayyidina Utsman, Abdullah, apa yang kamu keluhkan? Ya, orang sekelas Abdullah bin Mas'ud ditanya apa yang beliau keluhkan, dijawab, ya dosa-dosaku yang aku keluhkan. Terus kamu kepingin apa sekarang? Ya, namanya manusia berdosa, nggak ada yang diingini kecuali ampunan Allah. Kecuali ampunan Allah. Basa-basi, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengeluarkan dari kantongnya uang, dikasihkan kepada Abdullah bin Mas'ud, dikasih gitu. Ditolak sama Abdullah bin Mas'ud, enggak, anak enggak butuh sama ini. Ya kalau ente enggak butuh, anak istri ente butuh juga, enggak butuh anak istri anak daripada ini. Loh, maaf, umurnya orang enggak ada yang tahu. Abdullah, kenapa ente tolak? Kalau ente enggak mau, bisa jadi warisnya anak istri. Kalau memang umur ente enggak panjang, kenapa ente tolak? Anak sudah wariskan kepada mereka yang namanya suratul Waqiah, resep dari Nabi. Man qara'a suratal waqi'ati kulla yaumin, dalam riwayat yang lain kulla lailatin lam tusibhu faqah. Tuh, kita kerja istiqomah, waqiah istiqomah. Loh, kan aneh, kayak kita merasa rezeki itu tergantung bagaimana kita kerja. Enggak,
Ya bukan berarti kapan baca suratul Waqiah selesai langsung turun dari langit 10 juta. Kalau seperti itu prei pengajian. Ya, prei pengajian, enggak rayu pengajian. Kenapa? Hasil sudah. Enggak. Ya memang dites. Lupanya kita lebih sering kok daripada ingatnya. Kapan ingat moro-moro kepingin kontan gitu dari Allah. Ya enggak. Ya, tapi itu resep dari Nabi SAW. Bukan berarti kaya raya, tapi hatinya merasa kaya. Ya. Merasa cukup dengan rezeki yang Allah beri, neriman, legowo, nggak tamak. Banyak belum tentu cukup karena kurangnya bersyukur, sedikit belum tentu kurang karena banyaknya bersyukur. Banyak belum tentu cukup karena kurangnya bersyukur, sedikit belum tentu kurang karena banyaknya bersyukur. Itu orang yang gantungkan nasibnya hanya kepada Allah, tidak dia menilai dunia kecuali hanya alat. Alat, nggak lebih daripada itu. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua apa? Sholat duha. Sholat duha. Jangan nunggu utang numpuk baru sholat duha neter setiap hari 8 rakaat. 8 rakaat kapan lunas? Prei sholat duha. Enggak. Kata ulama, an-nur fi qiyamil lail war rizq fi sholatid duha. Kalau kamu ingin wajah kamu bercahaya, nyenengno didelok. Enggak nunggu putih. Enggak nunggu ganteng, pokoknya kalau sudah wajah orang itu bercahaya, maka nggak ada rezeki kecuali qiyamul lail. Sementara kalau kamu tanya tentang rezeki, manfaat, barokah rezekinya kamu. Sekali lagi kalau kita bicara barokah, manfaat rezeki jangan bicara nominal. Belum tentu uang 10 juta lebih barokah, lebih manfaat, lebih bernilai dunia akhirat, zahir atau batin daripada uang yang punya hanya 1 juta. Daripada orang yang hanya punya uang 1 juta. Belum tentu. Kalau 1 juta lebih barokah, lebih manfaat, maka itu akan manfaat buat dia zahir batin dunia sampai akhirat daripada uang 10 juta. Jangan bicara nominal. Warizqu fi sholatid duha. Adapun rezeki itu ada di dalam sholat duha. Yang ketiga apa? Bakti kepada orang tua dan juga nyambung silaturahmi. Ngelancarno rezeki. Man sarrahu ayyumadda lahu fi umri wa yuzada lahu fi rizqi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Orang itu kalau kepingin panjang umur, kepingin lancar rezeki, maka 2 resepnya kata Nabi. Bakti yang baik kepada orang tua, wal yasil rahimah, sambung tali silaturahmi. Nah, yang keempat, menuntut ilmu. Jangan dikira nutup toko untuk hadir pengajian itu mata ini rezeki. Loh ya apa sih? Keliru. Takaffalallahu li talibil ilmi birizqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah nanggung double rezekinya orang yang nuntut ilmu. Coba. Nanggung double. Kenapa kok dikatakan double? Ya kalau rezeki umum ya semua orang juga dapat. Jangankan kita yang hidup di atas tanah, yang hidup di bawah tanah juga dapat rezeki. Cacing, semut, undur-undur misalnya gitu. Hidup mereka, bernafas mereka, dapat rezekinya mereka. Dikasih selamat oleh Allah mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jelas. Jangan kita yang iman umat Nabi Muhammad, yang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, yang musuh juga dikasih rezeki. Ini rezeki umum. Maksud hadis ini kata Al-Imam Al-Haddad adalah rezeki yang khusus yang tidak Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang spesial. Siapa? Talibul ilm, orang yang nuntut ilmu, rezekinya double. Rezekinya double. Pernah ada satu orang sambat kepada Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Sambat tentang macetnya rezeki. Itu Al-Imam Al-Haddad melemparkan kitab berangkat ke masjid tuntut ilmu. Terus saya macet rezekinya, Habib gimana ini? Ini anak kasih inti kitab, bawa ke masjid inti nuntut ilmu.